Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani ya. Hari ini saya ingin menjelaskan kembali tiga jenis padi yang kita kembangkan, kita tanam di wilayah Lampung Timur di Kecamatan Batanghari. Karena ada beberapa sahabat tani yang masih bertanya tentang padi-padi yang saya tanam, dan hari ini saya ingin menjawab dari sekian jenis padi yang saya tanam, mana yang aromatik atau rasanya itu harum, kemudian pulen ya, harum dan pulen artinya aromatik sahabat tani ya. Jadi untuk padi yang aromatik sebenarnya ada 4 sahabat tani ya. Jadi ada Primagul, kemudian ada AGT 303, kemudian ada Ngaos Mawar dan padi Thailand Jumbo. Tapi untuk video kali ini kita fokus di satu lahan ini, karena yang Thailand Jumbo ini beda lahan. Kita akan bahas 3 jenis padi yang aromatik, rekomendasi untuk dikonsumsi atau untuk dimakan ya sahabat tani. Yang pertama sahabat tani ya, padi Primagul sahabat tani ya. Jadi padi Primagul ini sejarahnya ini temuan dari padi Japonica Jepang yang saya kembangkan, kemudian kita tanam 2 tahun ini, dan alhamdulillah saat ini usianya sudah memasuki fase generatif, usia 40 hari setelah tanam. Nanti sore kita akan lakukan pembukaan yang ketiga. Nanti kita akan sepil videonya, pupuknya, waktunya, kemudian ukuran pupuk yang kita gunakan untuk lahan ini sahabat tani ya. Kembali untuk padi Primagul. Kelebihan padi Primagul ini seperti yang saya katakan adalah padi ini aromatik ya, dengan rasa harum yang tidak batak ya, artinya harumnya itu tidak seperti mentik. Nah, kemarin ada yang tanya perbedaan dengan mentik apa? Perbedaannya jauh. Jadi padi ini sedikit oval. Kalau mentik ya, mentik itu hampir sama dengan Impari 32 atau padi-padi galur yang lain, dia panjang. Nah, ini oval. Dengan kalau mentik itu baik mentik susu ataupun mentik wangi, itu berasnya ngapur, warnanya kapur sahabat tani ya, jadi seperti ketan. Tapi kalau padi Primagul ini berasnya warnanya seperti padi biasa ya, dengan kelebihan yang lain. Ini anakannya super banyak, makanya saya di video kemarin kita buatkan padi ini anakannya dari semua jenis padi yang saya tanam ini paling banyak. Kita buat tanam Jarwo 21, jarak tanam 27, potong 22. Anakannya sudah seperti ini sahabat tani, luar biasa. Nah, ini kita hitung kemarin sudah sampai 60 ya, 64 per rumpun ya. Kalau di pinggir, kalau di tengah sekitar 55 sampai 60 batang per rumpun. Nah, ini luar biasa. Dari semua jenis padi yang kita tanam, inilah padi yang paling banyak anakannya ya, dengan batang kecil sahabat tani ya, batangnya kecil ya. Memang kalau batangnya kecil ini biasanya anakannya banyak, dengan ketinggian maksimal 1 meter, kurang dari 1 meter ya sahabat tani yang kita tanam ya. Jadi kesuburan juga berpengaruh terhadap ketinggian padi, pupuk juga sangat berpengaruh terhadap ketinggian padi. Dengan masa panen ini bisa dipotong 85 sampai 90 hari setelah tanam. Ini ya untuk padi yang pertama, padi Primagul. Untuk ketahanan rebah insya Allah selama saya tanam ini tahan terhadap kerebahan. Untuk ketahanan penyakit tergantung dari pelakuan kita dari awal ya, spraynya, funginya ya. Insya Allah alhamdulillah sampai saat ini masih cukup bagus ya. Nah, seperti ini penampakan dari padi Primagul. Nah,
Ini ya sahabat tani ya, untuk padi yang pertama. Kita lanjut untuk padi yang kedua. Padi yang kedua sering kita sudah buatkan video sahabat tani, padi AGT 303. Nah, padi AGT 303 ini juga kelasnya padi aromatik ya, dengan rasa nasi ini pulen beraroma. Nah, sekali lagi sahabat tani ya, untuk padi AGT 303 ini padi yang luar biasa. Sudah ada 2 orang komen yang terkena serangan hawar daun bakteri, kemudian kresek. Nah, insya Allah sahabat tani ya, jadi sebenarnya ya gimana saya mau ngomong ya, sampai saat ini alhamdulillah dengan pelakuan yang saya sudah sepil di video-video dari awal sampai tanam, alhamdulillah seperti yang sahabat tani lihat, padi kita masih kelihatan sehat pada saat usia 40 hari setelah tanam. Kita hari ini akan pupuk juga ya untuk padi AGT 303. Nah, kelebihannya apa padi AGT 303 ya, selain rasa nasinya ini rekomendasi karena bulan wangi, ini adalah jumlah bulir yang gembel yang banyak. Kemarin sudah kita hitung rata-rata yang bernas itu 400 bulir, 400 biji per malai ya, yang bernas, yang kapak 50 biji per malai, jadi total 450, yang kapak sekitar 50-an untuk musim kemarin. Nah, untuk AGT 303 ini ketinggiannya ini 110 maksimal 110 sahabat tani ya, 100 sampai 110 cm tergantung dari ketinggian. Dengan jumlah anakan ini 20 sampai 25 sahabat tani ya, ada yang 18. Jadi kalau AGT di atas 25 ini luar biasa kesuburan tanahnya di tempat kita. Walaupun kita sudah memakai berbagai cara, kita lihat seperti ini ya, kita bandingkan dengan musim kemarin dengan pelakuan yang luar biasa untuk pertumbuhan kemarin. Ini kisaran masih 20 sampai 25, ada yang 18. Nah, ada yang tanya kemarin untuk AGT fase generatif itu di usia berapa? Nah, kalau AGT usia generatif ini di usia 40-an hari ya, 40 itu sudah mulai memasuki fase generatif, sehingga saya sarankan untuk penyepraian Untrada, Gandasil D ini dihentikan di usia 30. Nah, kita fokus untuk padi AGT. Kalau saya sahabat tani, saya tidak neko-neko, saya hajar dari bawah pupuknya ya, saya gunakan KCL karena KCL itu fungsinya untuk perkuat batang, kemudian untuk bulirnya lebih berinas serta lebih berat ya untuk KCL, ditambah dengan fosfat ya. Saya tidak spray dengan MKP, saya tidak spray dengan zat-zat artinya pupuk buah ya. Kita coba untuk tidak pupuk buah karena di pupuk buah itu juga masih terkandung GPT. Nah, saya khawatirkan untuk padi AGT kalau kita menggunakan GPT selalu berlebihan, dampaknya ya kresek, belas daun, kemudian yang terakhir adalah yang membahayakan adalah potong leher atau belas leher ya sahabat tani. Nah, sampai sekarang seperti sahabat tani lihat, padi kita insya Allah aman dari serangan kresek. Nah, tanda-tandanya padi ini sehatnya itu lihat dari penampilan daun, belum ada yang ngeresek atau kuning. Kalau kita lihat yang di tengah, nah seperti ini masih sehat ya, masih sehat, tergolong masih sangat sehat. Dan insya Allah setelah kita pupuk nanti kita akan hajar dengan fungisida ya. Fungisida rutin setelah keluar malai wajib 5 hari sekali dengan bahan aktif yang azol itu ya. Ini untuk AGT 303 sudah banyak video yang saya tayangkan atau saya berikan di video-video saya sebelumnya. Nah, ini untuk AGT 303 patokannya sumur. Kita lanjut untuk padi aromatik yang ketiga. Padi aromatik yang ketiga adalah ngaos mawar sahabat tani ya. Ini padi ini sudah lama juga
di Indonesia sudah banyak yang nanam, kemudian terkenal dengan rasa nasi yang aromatik, ketika dimasak sudah tercium aroma pandan. Nah, padi ini juga termasuk padi yang mudah subur pertumbuhannya. Kemudian jumlah anakan kemarin kita hitung secara rata-rata 30 batang per rumpun ya, 25 sampai 30 batang per rumpun di atas AGT 303. Nah, kelebihannya padi ini adalah bulirnya besar ya sahabat tani. Bulirnya besar, kemudian panjang, dengan tentunya batangnya, kalau kita lihat deskripsinya, batangnya dibandingkan dengan AGT yang bersama, ketinggiannya 100 sampai 100 cm, kemudian batangnya juga besar. Nah ya, hanya mungkin kekurangannya adalah padinya ini cenderung lebat daunnya, sehingga antisipasi funginya, kemudian kreseknya ini harus waspada. Karena dengan padi-padi berdaun lebar ini berisiko untuk terkena hawar daun ataupun kresek. Tapi padi ini juga luar biasa ya sahabat tani ya, untuk pemula dibandingkan dengan AGT ini memang saya sarankan menanam padi ngaos mawar ya, untuk pemula ya, artinya ya di pemula ini artinya yang ya nanamnya ya belajar ya sahabat tani ya. Jadi padi ngaos mawar kalau dibandingkan dengan padi Primagol dan AGT 303 ini usia panennya lebih lama ya, ini sekitar 95 sampai 100 hari setelah tanam di MT2 ya, atau MT Gadu. Kalau MT1 ya mungkin bisa lebih sahabat tani ya, 100 harian lebih ya. Dengan usia seperti itu ya dipertimbangkan untuk menanam padi di saat-saat apa ya, musim seperti ini sahabat tani ya, musim kemarau atau kurang air. Nah tapi alhamdulillah walaupun kita memasuki MT2 air melimpah, ini di luar prediksi perkiraan, walaupun airnya digilir air tersedia. Nah ini untuk ngaos mawar ya. Jadi dari ketiga varietas padi ini, mana yang kira-kira rekomendasi kalau melihat anakannya unggul Primagol. Untuk potensi hasil Primagol juga unggul, kemudian AGT, kemudian baru ngaos mawar. Jadi dari ketiga jenis itu kalau dilihat dari potensi hasil Primagol, ngaos mawar, Primagol, AGT dan ngaos mawar. Untuk rasa nasi ini tetap ya Primagol, AGT, ngaos mawar ya, masing-masing punya apa ya, rasa nasi yang harum. Cuman untuk standar lidah saya ini Primagol, AGT dan ngaos mawar. Oke ya sahabat tani ya, demikian sahabat tani yang ingin tahu deskripsi padi aromatik. Masih ada satu lagi sebenarnya, tapi karena jauh tempatnya saya tidak sepil untuk video hari ini. Kita akan buatkan video berikutnya. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.